Satu, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang sejarah musik abad pertengahan dan Renaissance. Yang terdiri dari kelompok saya sendiri, Nabila Ramadanti, ada Nuraini Fajriah, Sylvia, dan Zara Jawa Lubis. Di bagian pertama ini yang akan kami jelaskan adalah jenis musik abad pertengahan, yaitu pada 700 Masehi sampai 1400 Masehi. Musik abad pertengahan ini sangat dipengaruhi oleh peranan gereja, dan pada abad ke-14 sebelum Masehi, pada saat itu hanya ada musik gereja, tapi belum tertulis notasi. Pada abad ke-6 dan ke-8 sesudah Masehi, ada notasi dan munculnya perseteruan musik. Musik abad pertengahan biasanya dipertunjukkan dalam bentuk liturgi, nyanyian Gregorian. Tipe litani atau berbalasan dilakukan dalam ibadah. Gregorian adalah sejenis musik yang monofoni atau sejenis lagu daerah yang apabila dibawakan akan menimbulkan perasaan menerawang karena lagu ini sangat berkaitan dengan keagamaan. Secara aspek musikal, Gregorian ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada melimatis atau yang bisa disebut juga satu suku kata ada beberapa suara, dan yang kedua ada silabis yang bisa disebut juga satu suku kata hanya ada satu suara. Nah, yang sekarang itu kita masuk ke sejarah musik abad pertengahan. Perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat ini menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Pada masa itu, musik dengan menggunakan beberapa suara juga berkembang di Eropa Barat. Musik Gregorian ini disempurnakan oleh Paus Gregorius. Pertunjukan musik polifon pada abad ke-10 sampai abad ke-11 konon diduga dimulai dari Eropa Utara. Sebagai pendukung pernyataan tadi, perkembangan lain adalah musik organum baru. Sudah ada notasi musik yang berkembang menjadi musikal repertoire. Adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Arezzo pada tahun 1050 Masehi. Salah satu komponis abad pertengahan, dia menulis beberapa aturan bagaimana mencipta lagu, dan dia juga yang menciptakan solmisasi ut re mi fa so. Dalam sejarah musik mencatat abad ke-11 adalah awal teori tentang musik. Selanjutnya ada aspek musikal pada masa abad pertengahan. Yang pertama ada sistem tangga nada modal, yang kedua ada monofon, yang ketiga ada melismatis, yang keempat silabis, yang kelima ada cantus firmus atau pokok gending atau melodi tetap, yang keenam ada teknik isoritme atau imitasi pengulangan ritmik. Adapun ciri-ciri musik di abad pertengahan ini, yang pertama yaitu peranan paduan suara yang menyanyikan lebih dari satu suara semakin berkembang pada saat itu. Yang kedua, ditemukannya notasi dan pencatatan nada. Yang ketiga, masuknya musik keduniawian bersuara satu. Keempat, berkembangnya musik polifoni atau lagu bersuara banyak. Yang kelima, berkembangnya nyanyian keagamaan. Nah, di sini masuk ke tokoh yang saat itu ada pada abad pertengahan. Yang pertama ada Guido de Arezzo, yaitu pada tahun 995 sampai 1050. Guido de Arezzo ini mengembangkan sistem hexachord dan staf musik. Sistem solmisasinya menjadi dasar solfeggio modern. Ketenaran Guido sangat besar dan ide-idenya memiliki pengaruh abadi pada notasi musik, pengajaran musik, dan musisi. Dalam bidang ini, ia adalah salah satu orang yang paling menonjol di semua musik barat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aini. Tokoh yang selanjutnya itu ada Guillaume Dufay dari tahun 1397 sampai 1474. Nah, Guillaume Dufay ini adalah seorang komposer Franco-Flemish dari abad pertengahan akhir. Nah, sebagai tokoh sentral di sekolah Burgundian, ia dianggap oleh orang-orang sezaman ini sebagai salah satu komposer terkemuka di Eropa pada pertengahan abad ke-15. Lalu yang selanjutnya ada Adam de la Halle dari tahun 1240 sampai 1287. Nah, Adam de la Halle ini adalah komposer yang handal. Sebagian karyanya ini masih dinikmati saat ini. Dia ini memberi kontribusi penting bagi musik abad yang pertengahan. Selain itu, dia juga menulis sebuah drama yang sering masuk dalam publikasi antologi drama abad pertengahan. Nah, judul dramanya itu ada The Play of Robin and Marion. Keduanya ini adalah komedi sekular yang segar dan menarik bagi masyarakat abad pertengahan. The Play Robin and Marion ini telah direkam oleh beberapa kelompok musik kontemporer dan masih menarik bagi sebagian audiens kontemporer. Selanjutnya ada alat musik abad pertengahan, yaitu Guardi. Nah, Guardi ini adalah alat musik, atau lebih tepatnya seperti alat musik dawai, semacam biola. Nah, Guardi ini pada awalnya itu digunakan untuk memainkan musik sakral, sebelum diadaptasi untuk memainkan musik rakyat dan kemudian populer. Nah, popularitas Guardi ini menurun hingga beberapa waktu lamanya, sehingga alat musik Guardi ini tidak banyak yang mendengarnya. Namun, belakangan ini Guardi sepertinya sedang mengalami kebangkitan, itu baik di Eropa maupun di Amerika Utara. Mengapa alat musik tersebut disebut Guardi? Karena tidak ada yang tahu mengapa alasannya. Guardi itu disebut demikian dalam bahasa Inggris. Nah, faktanya, nama Inggrisnya dari alat musik ini hanya diciptakan di abad ke-18. Salah satu spekulasinya adalah bahwa Guardi terkait dengan hurly-burly, yang digunakan untuk menggambarkan keributan atau kebisingan. Guardi juga dikenal dalam bahasa Perancis sebagai fil à rou, yang dapat diterjemahkan sebagai biola roda. Intinya, si Guardi ini adalah alat musik dawai seperti biola atau gitar. Nah, cara memainkan Guardi itu, walaupun dia mirip biola atau gitar, Guardi ini tidak dimainkan dengan cara digosok, dengan busur, atau dengan petikan jari. Guardi juga justru bisa menghasilkan suara dengan senar melalui putaran roda Resiodes. Dalam Guardi modern, musisi memutar roda instrumen melalui pegangan atau engkol dengan satu tangan. Nah, biasanya tangan kanan. Sedangkan tangan lainnya ini digunakan untuk memutar nada pada tombol-tombol di kotak kunci. Sering juga dikatakan bahwa suara yang dihasilkan oleh Guardi mirip dengan bak pipe. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa string drone di luar keybox yang membunyikan nada yang sama secara terus-menerus. Salah satu string drone ini didukung oleh chain yang merupakan jembatan kecil yang dapat dipindahkan dengan memutar bola lebih keras. Nah, chain ini dapat dibuat bergetar secara ritmis yang kemudian menghasilkan iringan berdengung pada nada. Asal-usul Guardi. Asal-usul Guardi ini masih menjadi bahan perdebatan, karena menurut satu spekulasi, orang Moor dari Afrika Utara lah yang memperkenalkan alat musik ini ke Eropa. Nah, ketika orang-orang Moor menyerbu Spanyol, mereka membawa alat musik gesek, dan salah satunya bisa menjadi cikal bakal Guardi.
Nah, bentuk paling awal dari Woodwordy ini dikenal sebagai organistrum. Pengembangan instrumen itu sudah ada sejak abad ke-12. Organistrum ini adalah versi yang lebih besar dari Woodwordy dan biasanya mengharuskan dua musisi untuk memainkannya. Pada abad berikutnya, ukuran si organistrum ini dikurangi sehingga bisa dimainkan oleh satu musisi. Dan begitulah Woodwordy muncul. Tindakan kunci dari alat musik ini juga ditingkatkan. Awalnya alat musik ini untuk memainkan musik sakral, kemudian semakin meningkat pengembangan menjadi alat musik dansa. Nah, sebagian hasilnya word ini menjadi kurang digunakan untuk musik sakral dan lebih banyak untuk musik rakyat dan musik populer. Ini salah satu contoh musik dari abad pertengahan. Ini contoh lagunya, lagu dari musik abad pertengahan. Lalu sekarang masuk sejarah musik Renaissance. Nah, genre musik ini itu tuh luas banget. Ada banyak jenis musik di dunia yang udah ada sejak zaman dahulu. Nah, namun hanya beberapa saja yang bertahan. Tapi musiknya ini masih disukai dan dinikmati oleh banyak orang. Salah satunya ini adalah musik Renaissance. Nah, sejarah musik Renaissance ini dimulai dengan munculnya era reformasi gereja yang mulai berkembang di Eropa. Musik-musik jenis Georgian di masa Renaissance itulah yang kini mulai ditinggalkan dan berkembang menjadi musik duniawi dan jadi salah satu era terciptanya musik-musik lainnya. Alat musik tertentu seperti organ dan piano menjadi alat musik yang mengiring genre musik yang satu ini. Dengan melodi yang mengalir lembut dan komposisi musik yang simpel mulai dikembangkan oleh para musisi dunia saat itu. Bukan hanya harmoni musiknya yang terdengar lambat, tetapi alunan musiknya yang mendayu juga sangat enak didengar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sylvia. Ciri-ciri musik Renaissance.
Yang pertama, termasuk jenis musik Eropa Barat yang berkembang di masa Renaissance. Yang kedua, bertema istana sentris atau kerajaan. Yang ketiga, lebih mementingkan musik vokal dibanding musik instrumen. Yang keempat, jenis musik barat yang sifatnya rasional. Yang kelima, bersifat rohaniah sekaligus duniawi. Selanjutnya, ada tokoh musik Renaissance. Yang pertama, Giovanni Gabrieli pada tahun 1553 sampai 1612. Yang selanjutnya yaitu Thomas Tallis dari tahun 1510 sampai 1585. Lalu Claudio Monteverdi dari tahun 1567 sampai 1643. Lalu Josquin Desprez dari tahun 1440 sampai 1521. Dan selanjutnya Pierre Delarue dari tahun 1460 sampai 1518. Yang selanjutnya alat musik paling terkenal pada musik Renaissance. Yang pertama yaitu kilofon. Alat musik ini dibuat dari lembaran kayu yang dimana bagian pelatnya berada di dalam kotak resonansi. Cara memainkannya dengan dipukul memakai tongkat. Jarak. Yang kedua, ada Fano, merupakan alat musik angin yang terdiri dari suling kecil yang sangat tajam. Cara memainkannya adalah dengan disilangkan. Lalu yang ketiga ada concert, itu alat musik yang satu ini merupakan alat musik instrumental yang berasal dari musik Renaissance. Instrumennya harus beradaptasi dengan tesituras vokal berbeda, serta menciptakan instrumen yang serupa dengan ukuran yang juga berbeda. Yang keempat ada cornetto, atau musik ini dikenal dengan trompet dalam musik Renaissance. Trompet hitam atau trompet dengan bentuk melengkung yang menjadi instrumen angin dari abad pertengahan. Lalu yang kelima ada violon. Sebuah violon adalah instrumen string gosok besar. Saat ini, istilah ini disediakan untuk instrumen sejarah atau reproduksi dari mereka. Dirangkai dengan khusus dan digunakan untuk interpretasi musik dengan kriteria historis dan bahkan mungkin menetapkan kontrabas ketika digunakan sesuai dengan kriteria tersebut. Lalu fungsi musik Renaissance. 1 untuk ibadah, 2 untuk acara adat, 3 untuk acara kerajaan, dan 4 untuk mengiring dalam pesta kerajaan. Lalu manfaat musik Renaissance. 1 untuk nyanyian pembangkit jiwa, biasa diselenggarakan di gereja-gereja pada abad pertengahan dahulu. Yang kedua, dalam hal ini musik Renaissance yang memuji Tuhan sangat boleh digunakan dalam ibadah. Tetapi jemaat harus dipersiapkan dan dididik untuk mengerti musik-musik tersebut. Yang ketiga, musik Renaissance juga dipakai untuk sarana beribadah umat Kristiani dengan melanjutkan memuji Kristus. Lalu faktor tumbuhnya musik Renaissance. 1. Timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis pada zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Yang kedua, dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance hingga menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Ketiga, sebagai gerakan kultural, pada awalnya merupakan pembaruan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad ke-14. Kesimpulan musik Renaissance.
Musik Renaissance adalah musik Eropa Barat yang berkembang pada masa Renaissance, yaitu musik di antara tahun 1400 sampai tahun 1600. Musik ini lebih mementingkan musik vokal dibandingkan musik instrumen. Fungsi musik ini selain untuk hiburan, juga untuk ibadah, acara kerajaan, dan lain-lain. Ciri-ciri musik ini antara lain mempunyai 4, 5, atau 6 suara dengan interlus melodi yang sejajar. Dan komposer yang terkenal antara lain Thomas Tallis, Joaquin Desprez, Pere de la Rue, Claudio Monteverdi, dan Giovanni Gadelli. Ini adalah contoh lagu dari musik Renaissance. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompoknya tadi apa? Nabila, Nuraini, Sylvia, Zahra, Zahwa. Penjelasannya cukup lengkap ya, mulai dari sejarahnya, awal periodenya, terus tokoh-tokohnya, alat-alat musik yang banyak dipakai pada saat itu, manfaat, ciri musik, tujuan dari musik Renaissance. Renaissance sendiri itu artinya kebangkitan ya, kebangkitan dari segala seni ya, seni bukan cuma musik, tapi di situ ada kebangkitan bidang arsitektur, desain atau gambar juga ya. Di situ era kebangkitan, makanya dibilang Renaissance, dan kebanyakan itu terjadi di Eropa ya. Kalau itu tadi yang ditampilkan kebanyakan lagu-lagu bahasa Italia tadi ya. Nah, kalau kalian suatu saat keliling Eropa ya, kalau ngerti musik atau suka musik, sempatkan aja. Di sana ada Museum Mozart, ada pusat budaya era klasik, romantik, Renaissance ya. Di situ keren-keren. Makanya banyak di sana gedung-gedung yang arsiteknya bagus-bagus ya. Gitu. Kalau nggak salah Menara Miring itu zaman Renaissance juga tuh, kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Zara, Sylvia, dan Nabila. Sekarang kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Bagi yang masih ingin tahu atau ada belum paham, silahkan
Nah, yang bertanya dan menjawab mendapat poin ya. Poin tambahan. Nilai harian. Ya. Silahkan. Presentasi juga dapat nilai. Yang tanya jawab juga dapat. Oke. Silakan dicari-cari apa yang bisa ditanyakan. Pak, saya boleh nanya? Ya, siapa? Nasiwa ya? Ya, Iya, Naswa Ciara. ya. Silakan. Kan tadi di ciri musik Renaissance itu ada jenis musik barat yang sifatnya rasional ya, Pak. Itu maksudnya sifatnya rasional tuh kayak gimana ya? Emangnya apa perbedaan dengan sifat-sifat yang lain? Oke, ditampung. Pertanyaan pertama, tadi yang ditanyakan adalah ciri-ciri musik Renaissance adalah bersifat rasional. Silakan dijawab nanti. Oke, pertanyaan kedua. Ya Pak, saya ingin tanya Pak. Ya. Kan dijelaskan kalau di slide sejarah musik abad pertengahan bahwa pertunjukan musik polifon pada abad ke-10 dan 11 konon diduga dimulai dari Eropa Utara. Apa sih maksud dari polifon tersebut? Coba. Ya, terima kasih Farhan. Pertanyaan kedua adalah musik polifonik, ya, polifonik. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan, jika masih ada. Jadi yang pertama tadi musik yang bersifat rasional, kedua musik polifonik. Apa yang dimaksud dengan polifonik? Bisa lah itu dijawab ya. Tinggal di browsing atau Saya izin menjawab nomor yang pertanyaannya Farhan, Pak. ya, musik polifonik. Musik polifonik ini adalah salah satu jenis musik yang disusun berdasarkan banyak suara. Berbeda dengan musik homofonik. Nah, musik polifoni ini lahir sejak tahun 1200 dan mencapai puncak kejayaannya itu pada tahun dengan tokoh musik Johann Sebastian Bach, di mana sekarang polifoni ini diistilahkan untuk ringtone handphone. Apakah sudah jelas? Terima kasih, penjelasan sudah jelas. Sama-sama. Ya. Terima kasih Nuraini jawabannya. Ya, saya bantu menambahkan ya. Poli itu artinya banyak, fonik itu suara ya, banyak suara ya. Mono itu satu. Fonik, pon atau itu artinya suara, jadi satu suara. Ya, tadi polifonik. Jadi ada beberapa melodi yang apa? Yang membentuk harmoni, tapi dia sebetulnya dua melodi gitu ya. Jadi bukan cuma apa? Bukan cuma satu line ya. Kalau ini kan satu line nih. Jadi ketika semua bunyi itu dibunyikan, tapi bunyi itu masih satu ritme. Tapi kalau polifonik dia punya dua melodi, tapi dia membentuk harmoni. Contohnya gini, saya agak ingat lupa ya lagunya lagu yang polifonik. Di sini kan ada ya, tapi pada bass jadi ada melodi yang atas ya. Jadi ada dua melodi yang membentuk harmoni ya.
Ini ini pelajaran saya 25 tahun yang lalu ya, jadi agak ingat-ingat lupa ya. Nah, di situ ada 2 melodi ya, kan ini. Jadi kira-kira di situ pelan-pelan saya lupa malah. Jadi ada 2 melodi yang bercounterpoint. Bercounterpoint itu saling berlawanan ya. Saling berlawanan tapi dia membentuk terus di situ ada 2 melodi kan? Kalau kalian perhatikan ada 2 melodi yang bersaut-sautan, tapi dia membentuk suatu harmoni musik. Nah, itu juga ada hitungannya, bukan hitungannya, maksudnya ada kaidahnya ya, maksudnya aturan-aturan. Kenapa itu ketemu 2 nada itu bisa enak, ketemu 2 nada itu bisa, kenapa melodi yang bawah itu bisa begitu? Nah, itu ada kaidah-kaidahnya, coba ada aturannya. Oke, itu untuk penjelasan tentang polifonik ya. Jadi ada banyak suara atau ada lebih dari 2 atau lebih dari 1 melodi yang bermain bersamaan. Ya, ilmu cara membuat itu namanya counterpoint atau kontrapung bahasa Indonesianya. Oke, tadi terus pertanyaan yang pertama tadi yang bersifat rasional. Ada yang ingin menjawab? Saya catat dulu yang tadi bertanya sama. Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Nomor 1, itu tuh karena pada zaman itu tuh awal teori tentang musik kan. Jadi ada notasi musiknya mulai berkembang, perbaikan tulisan musik, teori-teori musiknya juga. Ada urutan solmisasi juga yang ut, re, mi, fa, so. Jadi karena itu jadi rasional. Ya, bagaimana Naswa? Ya Pak, sudah cukup. Makasih. Ya, bisa dibilang musik yang rasional itu adalah musik yang tidak mengandalkan musikalisasi secara individual ya. Karena kalau musik sebelum abad pertengahan itu orang cenderung ya nyipta lagu aja gitu. Nah, kalau zaman mulai dari Renaissance, apalagi puncaknya di zaman barok itu, musik menggunakan sistem tadi yang ada ut, re, mi, fa, sol, la ya. Hexachord, hexa itu artinya 6 ya. Ut, re, mi, fa, sol itu artinya ut itu artinya one, itu bahasa Italia kalau nggak salah ya. Ut, re, mi, fa, sol. Di situ ada 6. Nah, akhirnya ditambahkan lagi nada ketujuh. Ya, nada ketujuhnya adalah si. Ti ya, kalau bahasa Italianya ti. Ut, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ya kan? Atau ut lagi ya, gitu. Itu untuk bersifat rasional. Kedua tadi ada teori-teori musiknya, ya. Jadi membuat aransemen tadi yang ditampilkan adalah Yang pertama tadi yang mahasiswa mana tadi ya? Yang sebelumnya yang kayak seperti lagu rakyat, di situ juga ada harmonisasi ya. Di situ ada tangga nada, ada chord, ada polifoniknya juga ya. Nah, itu semua bisa dipertanggungjawabkan ya, ditulis, bisa dirangkai dengan ilmunya gitu ya, seperti itu. Itu namanya bersifat rasional dan juga mudah dinikmati juga gitu ya, maksudnya nadanya nggak yang aneh-aneh dan ribet. Dulu sih pada zaman Renaissance sampai zaman Barok itu orang bikin musik aneh-aneh dibilang, oh pengikut setan kamu ya, gitu misalnya gitu loh, karena dia musik ibadah ya, mainnya jangan main aneh-aneh lah, gitu. Mainnya yang enak-enak aja gitu, yang simple aja ya, sesuai kaidah gitu. Gitu di situ ada interval-interval musik yang dilarang pada saat itu ya, dibilang nadanya serem-serem nih, terlalu ya, kalau zaman sekarang gotik metal ya kan, gitu kan, nada atau jazz itu banyak tuh di jazz tuh, malah aturan-aturan di zaman Renaissance barok klasik tuh ditabrak semua ya. Udah nggak zaman nih gini main musik kaku gini misalnya gitu ya. Itu pada ini. Dan arti rasional tadi adalah bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditulis ya, karena udah ada partitur
zaman artinya di situ ada lahirnya Guido de Arezzo yang menciptakan 5 garis 5 tadi para nada yang kita pelajarin kayak not balok gitu. Jadi rasional bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu sedikit tambahan ya dari pertanyaan pertama. Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Mm-mm. Berarti kalau sebelum zaman Renaissance itu kan lagunya untuk gereja aja ya? Maksudnya ya kayak untuk memuja-muja Tuhan gitu. Itu berarti nggak ada aturan-aturannya gitu dong Pak dalam musiknya? Justru aturannya itu ketat ya. Karena musik gereja. Jadi jangan bikin musik-musik yang di luar 7 chord. Misalnya ya kalau kemarin kita belajar tentang progresi chord ya misalnya ya. Di progresi chord itu kan ada 7 chord dalam satu tangga nada dan ada aturan-aturan progresi 251, progresi 1 ya kayak gitu-gitu. Jadi ada aturan baku lah. Maksudnya belum boleh main-main yang gini-gini ya kayak misalnya main nggak boleh pada saat itu. Jadi belum boleh kita main. Padahal kalau di zaman jazz nah itu nggak boleh itu main. Jadi harus ya C mayor aja, D minor aja. Jadi masih baku gitu, belum ada nada aneh-aneh pada saat itu. Nah mulai ditabrak-tabrak dikit tuh sama zaman Bach tuh, zaman barok. Mulai kok mainnya gitu aneh gitu misalnya pada saat itu. Ya nanti juga biasa denger gitu ya. Itu salah satu pada saat itu ya. Jadi belum boleh main yang pada zaman itu juga kebanyakan juga masih untuk ya ada yang musik rakyat juga ya, tetap ada. Biasanya dia nggak terlalu rumit musiknya. Tapi kalau yang bentuk simfoni atau orkestra gitu ya, itu biasanya buat menghibur aja. Kalau berbagai alat musik kecil kayak harpsichord itu waktu itu belum ada ditemukan piano ya. Piano tuh ditemukan tahun 1600 atau 1700-an kalau nggak salah di zaman klasik. Nah, di situ pakai ada harpsichord yang pakai seperti pipa-pipa itu. Jadi kalau kita mencet tuh keluar angin gitu. Nah, anginnya jadi suara. Nah, di situ masih kebanyakan musik ibadah ya. Jadi belum boleh aneh-aneh dan untuk menghibur keluarga kerajaan. Saya mau bayar si musisi inilah tadi si Monteverdi nih, tolong panggil ke sini Ratu ulang tahun gitu. Misalnya kayak gitu. Masih pakai untuk hiburan kaum bangsawan pada saat itu. Oke, semoga membantu Hana. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi siapa aja? Nasiwa, Farhan, Hana. Ya. Ada lagi? Ya, bisa dicari-cari. Sebenarnya banyak sih itu tuh. Yang tadi ada ciri-ciri musik tadi deh. Ada yang rasional, ada yang isometrik itu apa ya kan bisa tanya tuh begitu. Ayo coba kalau tadi dicatat pasti dapat tuh banyak pertanyaan tuh. Ada lagi? Sekarang jam berapa? 11 ya. Kita sampai jam berapa? Sampai 11.25, Pak. Masih lama ya? Oke. Pak, saya boleh nanya lagi nggak sih, Pak? Boleh. Silakan. Kan tadi di cirinya itu ada juga bertema istana sentris atau kerajaan. Nah, itu tuh maksudnya temanya itu dari
sisi alat musiknya atau sisi liriknya atau sisi apa tema lagunya apa gimana? Ya, silakan kelompok Zara, Sylvia. Tapi apa tadi sana sentris? Iya Pak, istana sentris. Istana sentris. Oke. Ya, gimana? Dia, Pak, saya izin jawab ya. Ya, silakan Nabila. Dia bersifat istana sentris atau kerajaan itu maksudnya kan pada abad Renaissance atau abad pertengahan itu kan dia masih kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Jadi alat musiknya tuh masih kayak mewah atau megah gitu, nggak kayak alat musik zaman sekarang gitu. Makanya dia kayak bertema istana sentris atau kerajaan karena memang dia ditujukan untuk uh, apa ditujukan untuk menyanyikan di kerajaan-kerajaan gitu, Pak. Ya, bisa. Betul. Oke, ada yang ingin menambahkan? Nabila. Temannya juga boleh jawab ya. Jadi kalau ini temannya mau bantu jawab, bukan dari kelompok gitu ya, boleh aja, boleh. Misalnya gitu, ada yang mau bantu menambahkan. Ada lagi? Saya tambahkan ya, istana sentris. Istana sentris. Sentris itu dari awal dari kata center, pusat ya. Jadi berpusat ke istana. Jadi dalam arti istana itu sebagai konsumsi utama musik pada zaman tersebut. Gitu aja sih secara logiknya. Sentris, egosentris. Ya maksudnya berpusat pada saya gitu. Tata surya berpusat pada saya. Heliosentris, matahari sebagai pusat. Seperti itu kan? Gitu, sentris itu artinya center ya, center itu pusat, gitu aja. Simpelnya begitu ya. Sudah tadi sudah dijawab sih, dijawab Pak dari uraian saya selanjutnya sebelumnya gitu. Ya tapi nggak apa-apa, udah bagus pertanyaannya. Berpikir sampai sana. Oke, ada lagi? Coba saya pengen nanya lagi, Pak. Ya, silakan Farhan. Itu kan dikatakan bahwa alat si Gurdi itu sangat populer di masa musik Renaissance ini. Dan kenapa sih? Maksudnya apa yang menyebabkan kemudian popularitas dari alat musik Gurdi itu sampai menurun? Itu, Ya, silakan. Nanti saya sisakan 10 menit untuk mengabsen ya. Sisakan. Sekarang udah jam 10 lewat 10, lewat 8. Sebentar lagi. 10.15 lah ya kita tutup. Yo, yang jago musik nih mungkin ada yang ingin bantu meluruskan, atau dari anggota kelompok terserah juga nggak apa-apa. Gurdi hurdi. Saya juga istilahnya baru dengar tuh ya, istilah gurdi, musik gurdi hurdi. Berarti kan saya nambah ilmu nih dari kalian ya. Ya, bagaimana?
Pak izin jawab ya Pak. Jadi kenapa huri-guri itu nggak populer lagi karena jadi semakin berkembangnya zaman itu kan kayak semakin menurun gitu, alat musiknya semakin berbeda-beda lagi. Nah, jadi waktu itu tuh semakin meningkatnya perkembangan. Nah, jadi tuh dia menjadi dari alat musik sakral itu menjadi alat musik dansa. Nah, sebagai hasilnya guri hurdi itu menjadi kurang digunakan untuk musik sakral dan lebih untuk musik rakyat dan musik populer gitu, Pak. Kayak perkembangan zamannya udah lebih meningkat lagi. Ya, terima kasih Nabila. Jawabannya cukup make sense ya. Bagaimana Farhan? Iya Pak, sudah jelas Pak. Ya. Saya catat dulu ya. Udah 2 kali nih. Dua kali nanya, 2 tambah poin lagi. Tadi siapa yang nanya 2 kali juga ya? Nasiwa ya? Siapa tadi? Iya Pak, Naswa Ciara. Naswa. Ya, saya bantu ya kurang lebih sama ya. Jadi musik itu kan seperti fashion. Ketika ada sesuatu yang baru, ya, komposisi baru atau ada alat musik baru, biasanya yang lama makin menurun gitu. Ketika dulu belum ada elektronik, belum ada turntable, sebelum ada synthesizer, keyboard listrik ya atau gitar listrik, ya orang pada mainnya gitar akustik. Ketika udah ada gitar listrik, gitar akustik udah nggak terlalu booming seperti sebelumnya gitu ketika baru ditemukan. Apalagi misalnya udah di situ udah mulai ada harpsichord di zaman Renaissance itu ya. Mungkin hurdi-hurdi itu mungkin udah mulai ditinggalkan. Apalagi alat musik yang baru ditemukan itu misalnya kayak piano nih. Piano kan panjang banget tuh. Nadanya dari paling rendah sampai paling tinggi ada ya. Sekarang hurdi-hurdi misalnya cuma 2 oktav. Ya orang pilih yang mana? Pilih yang jauh dong. Ya kan gitu logikanya ya. Jadi ketika ada alat musik baru yang lebih luas jangkauan nadanya dan nadanya sumber suaranya lebih enak atau lebih fresh di kuping gitu, ya orang pasti lebih cenderung mencoba yang baru gitu. Itu ya logikanya juga bisa juga tadi seperti yang Nabila sampaikan gitu ya. Karena ada perkembangnya teknologi, alat musik, juga tadi fungsinya ya. Ketika kerajaan lebih suka alat musik yang baru, akhirnya hurdi-hurdi itu jadi dipakai ke musik rakyat seperti itu. Oke, sekarang udah 11.13. Terima kasih kepada kelompok kelompoknya Nabila, Sylvia, Zara. Presentasinya bagus sekali, lengkap ya. PowerPoint-nya juga bagus. Atau PowerPoint atau Canva itu ya. Atau yang lain ya. Tadi saya catat dulu. Tadi yang bertanya siapa aja tadi ya? Nasiwa 2 kali. Farhan 2 kali. Itu satu lagi? Tarlisti ya? Hana, Pak. Hana sudah saya catat. Oke, saya sambil absen sekarang. Sekalian ya. Oke, dari IPA 7. Alia Wahyu. Salah kelas kayaknya dah, Pak. Oh, salah kelas. Oh, sorry. Ini oke, ini IPA 8 tadi ya. Oke, IPA 7 ya. IPA 7 dulu. Afifah Zahra. Hadir, Pak. Nyalakan kameranya ya kalau mau 2 poin. Alif Zehan. Hadir, Pak, hadir. Oke. Andika. Hadir, Pak. Oke, Arifah. Arifah masih izin, Pak. Oh, izin. Iya. Benodi.
Kemarin sakit ya katanya. Cika Mariza, Hadir, Pak. Dani Sarah, Hadir, Pak. Tistino, Hadir, Pak. Dustin, Hadir, Pak. Farhan udah ya, saya nggak kelewat ya, udah di absen. Fatimah, Hadir, Pak. Ganesha, Hadir, Pak. Gigih Putra, Hadir, Pak. Hairati, Hadir, Pak. Hana udah saya absen, itu udah nanya tadi ya. Jelita Adi, Hadir, Pak. Laila Adinda, Hadir, Pak. Muhammad Fadil, Ada, Pak. Muhammad Guntur, Hadir, Pak. Muhammad Landri, Raken, Muhammad Raken, Maaf, Pak. Landri izin juga, Pak. izin. Oke. Raken hadir, Pak. Raken ada, oke. Muhammad Raya, Hadir, Pak. Ramdhani, Hadir, Pak, hadir. Nabila Ramadanti, Hadir, Pak. Naila Piandra, Hadir, Pak. Niputu, Hadir, Pak. Nuraini, Hadir, Pak. Rahma Wulandari, Hadir, Pak. oke. Rifki Alamsyah, Hadir, Pak. Shalila, Hadir, Pak. Sylvia, Hadir, Pak. Siti Maharani, Listi, Saya tadi nggak, Pak. Belum nanya. Oh, belum. Hadir, Pak. Zara Zahwa. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Alia Wahyu. Beda kelas, Pak. Oh, beda. Oh, masih salah ya. Ini kelas berapa sih? Saya lupa. Kok bisa masuk sini? Salah pasti. Oke, Amirah langsung. Hadir, Pak. Sorry. Andrio. Hadir, Pak. Lanjut dulu. Andrio ada. Atta. Hadir, Pak. Atala Mirza. Hadir, Pak. Aura Novia tadi izin ya. Oke, lanjut ke Kalista. Hadir, Pak. Sakit ya, Aura. Kalista ada. Oke, Kak Caroline. Hadir, Pak. Krisandia. Hadir, Pak. Dea Anggraini. Hadir, Pak. Dewi Indah. Dewi Indah. Hadir, Pak. Oke. Eisyanda. Hadir, Pak. Fairusi. Hadir, Pak. Fikri Abirama. Gevira, udah 3 kali nggak masuk, saya salah perwakilan. Gevira ada. Kelani. Hadir, Pak. Maya Faiza. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Muhammad Raziel. Hadir, Pak. Muhammad Adi Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Aulia Rahman. Nggak ada. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Muhammad Syean. Hadir, Pak. Muhammad Zafar. Hadir, Pak. Najla Maliha. Hadir, Pak. Naswa Debi. Hadir, Pak.
Nasya. Nasya, masih izin kah? Oke, Nasiwa udah saya absen ya, tadi udah 4 poin. Noval Ramadan. Hadir, Pak. Raffi Krishna. Hadir, Pak. Oke, Riken. Hadir, Pak. Rizky Ramdhani. Rizky Ramdhani. Romi Mursani. Hadir, Pak. Rosa Maulidina. Hadir, Pak. Satria Ananda. Hadir, Pak. Siva. Hadir, Pak. Siti Finira. Hadir, Pak. Zawa Aulia. Hadir, Pak. Zaki Syahbani. Hadir, Pak. Oke, sudah saya absen semua. Nanti saya buat Maaf, status. Pak Haris. Ya, Pak Haris, Muhammad Aulia Rahman hadir, Pak. Muhammad Aulia. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti saya buat status di Google Classroom. Nanti sebagai ibaratnya tugas harian. Kalian membuat refleksi. Refleksi itu semacam apa yang tadi disampaikan, diringkas lah ya, atau kesimpulan. Musik Renaissance tuh begini, ciri musiknya, atau setelah saya menyimak jadi gimana gitu ya, merasa bahwa musik ini gini-gini gitu ya. Kalian merefleksikan namanya, memberi kesan, kesimpulan, bukan rangkuman ringkasan ya, misalnya kesan kesimpulan dari musik tersebut, genre tersebut. Nanti saya share di status, kalian tulis di komen ya, sebagai tugas harian. Jangan kopas kalau bisa, ya beda-beda dikit atau poinnya sama gitu atau gimana terserah. Terima kasih pada yang hadir hari ini. Kita lanjut minggu depan presentasi kelompok lain. Kalau bisa sudah terkumpul semua, jadi kalian bisa presentasi bareng ya, berbagi materi. Jadi misalnya sama-sama musik rock, ya ini IPA 7 musik rock, IPA 8 musik rock. Jadi lebih cepat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Makasih, Boleh Pak. ya, boleh live. Terima kasih.